Ibu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dapat diizinkan untuk berkumpul dalam acara kajian tanpa adanya halangan. Semoga kajian sore ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Tak lupa juga salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan pemahaman kepada kita semua dan juga membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga sekarang kita bisa berada dalam agama yang benar. Alhamdulillah, kita semua masih ditemukan kembali dalam kajian Empower Yourself yang ke-7. Kajian Empower Yourself adalah kajian yang sedang diselenggarakan oleh beberapa mahasiswi Podia Institute yang sedang menjalankan kuliah kerja nyatanya secara online. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan kita semua di tengah arus modernitas saat ini. Dan semoga kegiatan kajian ini dapat berjalan dengan lancar dari dimulainya acara sampai akhir nanti. Amin. Sebelumnya, sebelum acara, saya Ninda selaku pembawa acara izin untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama ada pembukaan, kedua perkenalan pemateri, yang ketiga yaitu acara inti pemaparan materi tentang meningkatkan iman di tengah arus modernitas. Yang keempat ada sesi tanya jawab dan terakhir ada giveaway dan penutup. Langsung aja ya, tanpa berlama-lama, kita langsung ke acara selanjutnya. Sebelumnya, Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada pemateri kajian kita sore ini, yaitu Ustadz Farhan Fadilatsyah Hafizahullah. Eh, riwayat pendidikan beliau pertama pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, kelas persiapan bahasa Arab, I'dad Lugawi, Madrasah Aliyah Pesantren Islam Al-Irsyad, jurusan Agama Islam, lulusan terbaik peringkat 4 pada tahun 2018. Yang kedua, Lipia Jakarta, jurusan Persiapan Bahasa Arab,
lulus pada 2021 dengan IPK 4,85 dari 5. Yang ketiga, Universitas Islam Madinah, jurusan Akidah dan Dakwah dari 2021 hingga sekarang. Pengalaman beliau, pertama, Ketua Divisi Media dan Informasi PPMI Madinah. Yang kedua, founder buku Saku Zikir Arihna. Yang ketiga, founder dan CEO Badal Amanah. Yang kelima, co-founder dan wakil pimpinan redaksi Kamus Bahasa Arab Saluni. Dan yang keenam, beliau merupakan penulis dan berdakwah di Instagram. Boleh teman-teman cari ya di Instagram, ada @fadilasyah. Eh, itu adalah perkenalan pemateri. Terus kita langsung lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ke acara inti kita pada sore hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai meningkatkan iman di tengah arus modernitas oleh Ustadz Farhan Fadilatsyah. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi darajat. Al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim as-sadiqul amin. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat, rahmat serta karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bareng, untuk sharing terkait sebuah topik yang sangat penting. Bagaimana menjaga keimanan dan akidah kita di tengah tantangan modernitas. Salawat bertangkikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang buat teman-teman semua yang udah hadir di webinar kita pada kali hari ini. Sebelum Ana memulai, Ana pengen konfirmasi dulu. Suara Ana terdengar cukup jelas ya teman-teman ya. Boleh bantu jawab di kolom chat sebelum kita mulai. Suara terdengar cukup jelas ya. Oke, alhamdulillah jelas. Nah, saat ini Ana sekarang sudah berada di Madinah. Jadi di Madinah ini sekarang kita jam 12 lebih 12. Kita selisih 4 jam. Di Indonesia sekarang sore ya, jam 4 lewat 12. Jadi kita mahasiswa Universitas Islam Madinah ini sekarang masih liburan pertengahan semester. Jadi Ana baru pulang mengisi liburan di Mekah, ada daurah. Nah ini baru nyampe nih. Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman semua untuk belajar bareng gitu ya. Nah sebelumnya Ana izin untuk membagikan layar ya. Jadi Ana ada slide. Nanti tafadhol teman-teman bisa mencatat, kemudian memperhatikan slide ini. Sudah terlihat belum teman-teman? Boleh konfirmasi di kolom chat agar Anda bisa memastikan ya, teman-teman bisa melihat dengan baik. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Oke, aman. Insya Allah kita hari ini akan belajar bareng, akan sharing bagaimana nih menjaga keimanan dan akidah di tengah tantangan modernitas. Karena keimanan dan akidah itu adalah sesuatu yang paling mahal yang ada di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sekarang hidup di zaman yang serba modern. Tentu tantangannya lebih banyak dan lebih besar gitu ya. Teknologi semakin canggih, media sosial semakin banyak, apalagi sekarang udah di dunia artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini bagaimana nih cara kita menjaga keimanan dan akidah? Nah, kalau kita akan membahas ada 6 poin, teman-teman. Jadi ada 6 poin. Anda harap teman-teman bisa poin ini gitu ya. Jadi Anda berharap webinar ini bukan sekedar untuk menambah wawasan semata, bukan. Tapi Anda berharap semoga webinar kali ini bisa menambah keimanan teman-teman. Bisa menjadikan teman-teman pribadi yang lebih baik lagi.
bisa mengamalkan ilmunya, dan bisa membentengi diri dari fitnah-fitnah yang ada di zaman modern sekarang gitu ya. Itu harapan Anda. Jadi kita akan membahas 6 poin ini. Silakan teman-teman catat. Kalau seandainya nanti ada yang kurang jelas atau ada teman-teman yang masih bingung atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan gitu ya. Kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, kita membahas tentang definisi iman yang benar. Kita sering mendengar istilah iman, kita harus beriman. Sebenarnya iman itu apa gitu ya? Kita akan membahas. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah penting seputar keimanan. Nah, jadi ada kaidah penting nih. Ada sangat banyak ya tentu kaidahnya. Nih anak pilih 3 yang terpenting, yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Kemudian yang ketiga, fitnah dalam era modernitas. Ini kita fitnah, kita hidup di zaman fitnah yang luar biasa, teman-teman. Bahkan kita udah ada ya, fitnah ini udah masuk ke kantong-kantong setiap orang HP, setiap orang terneter di tangan kita, di genggaman kita, sehingga kita harus tahu ya gimana kiat-kiat menambah iman di tengah arus modernitas. Itu poin keempat. Jadi kita sudah tahu fitnahnya itu apa. Keempat, beriman di tengah arus modernitas. Kemudian yang kelima, kita akan membahas. Nah, ini penting ya teman-teman ya, biar kita memahami apa nih yang akan kita bahas. Nah, biasanya definisi itu dibagi menjadi dua. Ada definisi secara bahasa, lugatan, dan istilah. Gitu ya, istilah. Nah, sekarang kita membahas spesifik soal iman. Iman secara bahasa artinya tasdik, membenarkan, atau al-iqrar, menetapkan. Itu ya, secara bahasa tasdik atau al-iqrar, menetapkan. Nah, poin penting yang harus dipahami, iman itu lebih dalam dari sekedar membenarkan. Jadi kita membenarkan doang itu nggak cukup, harus lebih dari itu. At-tasdiq wa ziyadah, istilahnya gitu. Jadi kita lebih dari sekedar membenarkan. Iman itu digunakan untuk keyakinan pada perkara-perkara goib. Jadi perkara-perkara yang nggak bisa kita indrawi. Nah, itu iman. Jadi kita nggak bisa mengatakan langit ada di atas saya mengimani adanya langit. Ya enggak, langit itu bisa kita lihat. Iman itu untuk perkara-perkara yang goib. Jadi spesifik untuk perkara-perkara yang goib. Ini ya secara bahasa ya teman-teman ya. Jadi kita menetapkan, meyakini untuk perkara-perkara yang goib. Nah, yang kedua, istilah syar'i. Nah, Anda pengen menjelaskan dulu ya, nanti kalau teman-teman baca kitab, itu biasanya nanti ada lughatan, wastilahan. Nah, kadang ada lagi sebagian lughatan, wasyar'an. Apa nih bedanya istilahan dan syar'an? Kalau syar'an, ini anak jelaskan ya perbedaannya. Syar'an itu untuk lafat-lafat yang terdapat di dalam hadis atau Al-Quran. Jadi kata itu terdapat di dalam Al-Quran atau hadis, sehingga kita makainya syar'an. Kalau nggak ada, kita makainya istilahan. Gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ngeliat syar'an, oh berarti ini lafadznya ada nih di Quran, di hadis ini ada. Nah, iman itu kita makainya syar'an. Kenapa? Karena itu terdapat di dalam hadis dan Al-Quran. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke istilah syar'i. Istilah syar'i. Nah, istilah syar'i ini kita bagi menjadi dua. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Nah, umum, iman itu kita mencakup segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam. Jadi kita mengimani seluruh yang ada di dalam agama Islam ini, kita yakini itu benar. Kita yakini itu yang paling baik. Nah, itu definisi umum iman itu seperti itu. Sedangkan khusus, kalau kita pembahasan iman secara khusus, definisi khususnya, yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhir dan takdir. 6 ya, rukun iman yang 6 itu. Dalilnya, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis Jibril. Jadi, teman-teman mungkin pernah mendengar ya, malaikat Jibril menyerupai seseorang, ja'a rojulun. Nah, itu malaikat Jibril mengajarkan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Nah, inilah dalilnya gitu ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk gitu ya. Ini tambahan faedah buat teman-teman. Jadi biasanya nggak dijelasin ini. Ja'a rojulun, malaikat Jibril datang sebagai rupa seseorang. Nah, ini seorangnya nih kadang nggak dijelasin siapa. Nah, ini ada tambahan faedah namanya Dihyah al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril
menyerupai seseorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Nah, inilah mengajarkan tentang salah satunya tentang iman ini. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, ini keyakinan yang harus kita yakini baik-baik, bahwasanya iman itu mencakup 3 hal. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ini harus kita pahami ya, teman-teman, karena sebagian orang di luar sana ada yang dia penyimpangan. Dia tidak memasukkan perbuatan atau amal ke dalam iman. Nah, ini kalau kita kasih nama kelompoknya Murji'ah namanya. Dia mengeluarkan amal dari iman. Contoh nyatanya biasanya kalau mungkin kita lihat di media sosial ya, mereka biasanya orang-orang yang menolak syariat hijab, jilbab. Yang penting hatinya, jilbab mah nggak penting. Nah itu, jilbab itu kan amalan ya, bagian dari keimanan. Sehingga orang-orang yang seperti ini, dia mengeluarkan amalan dari iman. Sehingga dia terjatuh ke dalam pemahaman Murji'ah. Karena kalau kita analogikan seperti pohon ya, pohon yang hidup itu kan ada akar, batang, daun, buah. Begitu juga keimanan. Iman yang benar itu mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan. Iman akan subur dengan ketaatan. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah juga bahwasanya iman itu bertambah dan melemah karena kemaksiatan. Menurun karena kemaksiatan. Jadi kita meyakini iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun gitu ya. Jadi kalau ingin pohon iman kita kuat ya kita harus merawatnya ya dengan baik dan melindungi dari hal-hal yang merusak keimanan kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa futur, nah itu artinya teman-teman banyak maksiat. Karena ketika kita bermaksiat, iman kita rendah. Iman kita rendah. Ketika iman kita rendah, kita akan futur. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua ya, teman-teman. Masuk ke pembahasan pembahasan kedua. Nanti kalau Ana terlalu cepat menjelaskan atau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan teman-teman langsung tulis di kolom chat gitu ya, biar nanti Ana ulangi, kemudian Ana jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini penting banget kaidah. Yang pertama, keimanan kepada rukun iman itu kewajiban setiap muslim. Barang siapa yang mengingkari satu dari keenam rukun tersebut menjadi kafir. Jadi, rukun iman yang 6 ini harus kita imani semuanya, teman-teman. Semuanya. Nggak ada terkecuali. Bahkan terhadap takdir itu harus kita imani juga. Benar-benar kita yakini. Jadi ada kelompok yang dia mengimani iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, buku, Rasul, hari akhir, tapi dia nggak beriman kepada takdir. Nah itu sahabat Abdullah bin Umar mengkafirkan kelompok itu. Ini tambahan faedah buat teman-teman ya. Jadi orang yang pertama mengingkari takdir itu namanya Ma'bad al-Juhani di Basrah. Nah Abdullah bin Umar tuh bersumpah ya dengan nama Allah, kemudian berkata nih untuk kelompok orang-orang yang menolak takdir, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Teman-teman bisa bayangin tuh gunung Uhud sebesar itu tuh. Itu analogikan sebesar itu emas tuh, itu emas semua. Kemudian ia berinfak dengannya. Itu gunung emas, gunung Uhud yang ibarat emas itu diinfakkan semuanya. Maka apa perkataan Abdullah bin Umar? Niscaya Allah tidak akan menerimanya hingga ia beriman kepada takdir. Jadi poin pentingnya ini kita harus mengimani secara keseluruhan. Tidak ada yang tidak kita imani. Jadi benar-benar poin-poin 6 yang rukun iman ini kita yakini gitu ya secara benar. Itu poin pertama. Yang kedua, mengimani setiap rukun iman secara utuh, bukan sebagian. Contoh, ketika kita membahas tentang iman kepada Allah, ya kita mengimani secara utuh gitu ya, mencakup iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Rububiyah itu artinya kita meyakini bahwasanya Allah itu pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita meyakini itu secara pasti gitu ya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian uluhiyah, kita beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Asma wa sifat kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Sehingga ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah, teman-teman. Jadi salah ketika orang misalnya dia meyakini adanya Tuhan tapi beribadah kepada selainnya, syirik gitu ya. Nah ini dia hilang nih uluhiyahnya. Kalau hilang salah satunya berarti rukun iman kepada Allah itu tidak terpenuhi gitu. Gitu. Kemudian contoh juga iman kepada kitab Allah. Ini ya, poin iman kepada kitab Allah. Mencakup seluruh kitab suci yang diturunkan. Kita mengimani adanya Injil, kita mengimani adanya Taurat, kita meyakini kitab terakhir yaitu Al-Qur'an. Di luar sana mungkin ada orang yang hanya mengimani Injil, hanya mengimani Taurat, tapi dia tidak mengimani Al-Quran. Nah, itu disebut kafir. Dia harus mengimani seluruhnya. Begitu juga kepada Rasul, mencakup seluruh Rasul sampai diutusnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi
Poin pentingnya adalah kita harus mengimani ini secara utuh, bukan sebagian. Utuh, bukan sebagian. Nah, ini kaidah penting ya, karena sebagian orang ini mengimani cuma sepotong-sepotong. Dia rububiyah aja yang diimani, tapi uluhiyahnya enggak. Itu banyak terjadi gitu ya. Dia meyakini Allah pencipta, Allah mengatur rezeki, tapi ketika ibadah, dia datang ke dukun, dia ngasih sajen, dia menyembelih bukan untuk Allah. Nah, itu semua itu bentuk kesalahan pada keimanan. Kemudian yang ketiga juga, nah, beriman itu harus bersandar kepada dalil sahih dan aturan syariat. Jadi yang namanya iman ini kan hal-hal goib tadi seperti yang Anda jelaskan di definisi awal. Jadi ini nggak masuk di logika kita gitu. Kita harus bersandar kepada dalil. Ketika ada dalil kita imani. Tentu dalilnya dalil yang sahih gitu ya, bukan dalil yang doif, apalagi maudhu. Dan ada aturannya, aturan syariat. Nah, ini Anda memberikan beberapa keyakinan yang benar dan keyakinan yang salah. Ini biar teman-teman punya keyakinan yang benar gitu ya. Contoh, Allah sang pencipta. Ini keyakinan kita, ini keyakinan yang benar. Dan semua makhluk berasal dari ketiadaan, al-adam ya, dari semua ini nggak ada awalnya, dari nol. Kemudian Allah ciptakan baru menjadi ada. Ini keyakinan kita nih. Jadi alam semesta ini awalnya nggak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Nah, itu benar. Nah, keyakinan yang salah, kaum filsafat. Nah, ini kalau teman-teman belajar akidah, nanti belajar masuk dunia filsafat, mereka meyakini alam semesta itu bersifat kodim. Jadi udah ada nih bersama dengan Allah. Udah ada bersama dengan keazalian Allah. Nah, ini keyakinan yang salah. Ini di kaum filsafat. Kemudian keyakinan kita yang benar, Al-Quran itu terjaga keotentikannya oleh Allah. Allah benar-benar menjaga Al-Quran ya. Huruf-hurufnya itu benar-benar dijaga. Sedangkan keyakinan yang salah nih, Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya Al-Quran itu sudah mengalami distorsi atau perubahan. Kemudian contoh lain, keyakinan yang benar kita meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah seorang hamba yang Allah utus. Keyakinan yang salah, Nasrani mengangkat Nabi Isa hingga derajat ketuhanan gitu ya. Ini kita harus bedakan keyakinan yang benar, keyakinan yang salah. Jadi bukan sekedar yakin, tapi keyakinan yang benar bersandarkan dalil gitu ya. Lanjut. Ini keyakinan yang benar, meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir ya. Kita meyakini ya, sebagai kita orang Muslim, meyakini Nabi terakhir ya Nabi Muhammad. Sebagai penutup, Nabi terakhir dan sebagai penutup. Keyakinan yang salah, ada kalangan Ahmadiyah yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Yaitu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ini keyakinan yang salah gitu ya. Kemudian ini juga terakhir keyakinan yang benar ya, meyakini bahwasannya pada hari kebangkitan yang dibangkitkan adalah ruh dan jasad. Jadi kan kita ini sekarang hidup ya, hidup kita memiliki jasad dan memiliki ruh. Nah, nanti di akhirat yang benar adalah kita akan dibangkitkan ruh dan jasad gitu ya, ruh dan jasad. Nah, keyakinan yang salah sebagian orang termasuk diantaranya adalah Ibnu Sina menyatakan yang dibangkitkan itu hanya ruh. Jadi jasad kita ini nggak dibangkitkan. Ini pemahaman yang salah. Nah, ini semua bisa kita dapatkan kalau kita belajar, kalau kita mengetahui dalil-dalilnya, sehingga kita memiliki keyakinan yang benar. Lanjut ya, kita masuk ke poin pembahasan ketiga, yaitu fitnah dalam era modernitas. Tadi seperti yang udah Ana singgung di awal, bahwasannya kita hidup di zaman fitnah ya teman-teman. Teman-teman buka HP, buka media sosial, itu fitnah luar biasa teman-teman. Sangat banyak di era modern sekarang ini yang bisa meruntuhkan keimanan kita, yang bisa menjauhkan kita dari agama, atau minimalnya menjadikan kita ragu. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengklasifikasikan fitnah itu menjadi dua jenis, teman-teman. Jadi kalau kita mau lihat nih, fitnah-fitnah di zaman modern ini, kalau mau kita sederhanakan, itu dibagi menjadi dua aja, menjadi dua poin aja. Poin yang pertama adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Syubhat itu secara bahasanya kerancuan. Kerancuan. Jadi kalau ada hitam, ada putih, nah syubhat itu yang abu-abu gitu ya, yang abu-abu. Nah, ini fitnah syubhat ini berkaitan tentang pemikiran yang keliru dan menyimpang. Jadi kata kuncinya pemikiran. Syubhat berkaitan dengan pemikiran yang keliru dan menyimpang. Jadi kalau nanti ada yang tanya, fitnah syubhat itu apa? Nah, teman-teman bisa jawab. Fitnah yang berkaitan dengan pemikiran yang keliru dan menyimpang. Nah, ini fitnah syubhat, ini fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah syahwat, teman-teman. Ini fitnah yang luar biasa. Ini fitnah yang bisa mengantarkan sampai derajat kekufuran. Derajat kekufuran. Orang sampai banyak ya, apalagi di media sosial ini, orang-orang yang sampai derajat ateis, dia tidak mempercayai adanya Tuhan ya ini, karena dia kena fitnah syubhat gitu ya, fitnah syubhat. Atau keraguan, atau dia fitnah
kena, kalau nggak diajak kufur dia ragu, ini bener nggak sih ada Tuhan atau enggak? Jangan-jangan nggak ada. Ada tapi apa buktinya? Misalnya itu kayak gitu. Ini kaum agnostik biasanya. Dia ragu ada Tuhan atau enggak. Ini kena fitnah syubhat dia, fitnah pemikiran. Atau yang lebih parah dia jadi orang munafik. Dia orang munafik. Dia di luar menampakkan keimanan, tetapi di dalamnya menyembunyikan kekafiran. Nah ini semua fitnah syubhat. Jadi kita harus memahami ini fitnah yang hati-hati. Contohnya ya, ini meragukan keberadaan Allah, meragukan kebenaran Islam. Ini Islam sebenarnya benar nggak sih? Atau meragukan keabsahan syariat. Ini kok ada syariat poligami, kok ada syariat waris, kok ada syariat ini. Nah, ini meragukan itu. Nah, ini semua hasil dari fitnah syubhat. Hasil dari fitnah syubhat. Insya Allah jelas ya teman-teman ya. Itu fitnah syubhat. Nah, yang kedua, gak kalah berbahayanya juga. Fitnah syahwat. Nah, ini yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kata kuncinya hawa nafsu. Dan keinginan duniawi yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan dan dosa. Nah, jadi kita di media sosial ya, ini fitnah syahwat ini terbuka juga pintunya. Kita mau akses apapun itu begitu mudahnya. Kita buka media sosial, misalnya scrolling sebentar, itu fitnah syahwat itu pasti ada di depan mata. Contohnya ya, fitnah wanita dibuat laki-laki, Rasulullah sudah menjelaskan mata rotusyain asyad demi fitnah perempuan paling berbahaya bagi perempuan. Bagi laki-laki itu fitnah wanita itu fitnah paling berbahaya. Fitnah harta, perzinahan, khamar, perjudian dan lain sebagainya ini masuk ke kategori fitnah syahwat. Jadi poin pentingnya di sini teman-teman bisa memahami ya bahwasanya fitnah itu dibagi menjadi dua. Ada fitnah syubhat, kata kuncinya pemikiran yang keliru, dan ada fitnah syahwat, kata kuncinya hawa nafsu dan keinginan duniawi yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan dan dosa. Lanjut. Nah, ini Ana pengen menanamkan poin penting ya teman-teman. Teman-teman harus hati-hati dan waspada dengan fitnah syubhat. Karena syubhat itu masuk ke dalam hati dengan sangat cepat dan mudah. Seperti peluru yang ditembakkan dari jarak dekat dan langsung menghujam ke dalam hati. Teman-teman, kalau misalnya melihat ada orang yang dieksekusi mati, itu kan dia ditaruh ya, biasanya di suatu tempat, kemudian dia berdiri. Kemudian senjata itu kan diarahkan langsung ke arah jantungnya. Nah, begitulah syubhat. Syubhat itu ibarat orang eksekusi mati itu. Dari jarak dekat, itu langsung masuk ke dalam hati. Dan untuk menghilangkan peluru ini, itu diperlukan dokter ahli gitu ya. Ulama gini maksudnya. Di rumah sakit, di majelis ilmu. Dan prosesnya nggak mudah gitu. Kalau udah syubhat, udah masuk ke dalam hati, udah masuk ke dalam pemikiran, ini butuh dibedah gitu. Dan itu butuh waktu juga untuk menghilangkan syubhat itu. Sehingga dari sini Ana pengen menasihatkan teman-teman semua, syubhat itu harus kita hindari. Fitnah itu harus kita hindari. Jangan justru kita mendekat ke syubhat, kita kepo nih apa nih yang sedang rame nih ya. Ini apa yang jadi pembicaraan? Ini justru kita menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan gitu ya. Jangan dekat-dekat dengan syubhat, jangan dekat-dekat dengan syubhat. Kalau di media sosial kita, misalnya kita ngelihat ada ustadz yang pemahamannya mungkin menyimpang, akidahnya melenceng, ya udah kita tinggalin, nggak usah kita lihat. Karena kalau udah masuk syubhat ke dalam hati kita, itu sangat sulit untuk dihilangkan. Makanya lebih baik dari awal kita nggak usah masuk, nggak usah dengar, nggak usah lihat gitu. Kemudian begitu juga dengan teman. Misalnya ada teman nih kita tahu nih pemikirannya menyimpang nih, keliru nih. Kalau kita deket-deket sama dia bisa kena nih. Tinggalin, tinggalin. Karena itu sangat berbahaya teman-teman. Gitu ya. Anak harap ini bisa difahami karena kita nih di media sosial teman-teman. Apa yang kita follow, apa yang kita subscribe, apa yang kita lihat itu pengaruh ke hati kita. Jadi harus benar-benar kita eh, selektif gitu ya, selektif. Nah, kita masuk ke pembahasan keempat terkait kiat-kiat menambah iman di tengah arus modernitas. Nah, tadi kita udah tahu ya, dibagi menjadi dua. Fitnah itu ada fitnah syahwat, fitnah syubhat. Nah, sekarang gimana caranya nih kita menambah iman gitu ya? Karena memang hanya dengan iman ini yang menjadi benteng kita nih, agar kita bisa terhindar dari itu semua. Nah, gimana sekarang caranya untuk menambah keimanan kita di tengah arus modernitas ini? Yang pertama, menuntut ilmu syar'i. Ini udah jawaban dari semua uh, permasalahan yang ada. Teman-teman kalau pengen menyimpulkan webinar ini dalam satu paragraf ya ini. Teman-teman kalau ingin meningkatkan keimanan, jawabannya ada di menuntut ilmu syar'i. Ini yang rangkum dari kitab Syekh Abdul Razak ya teman-teman ya. Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanih.
Beliau menulis di situ menjelaskan bahwasanya yang paling penting dan paling bermanfaat untuk menambah keimanan adalah menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu akan menjadi benteng terkuat agar kita terhindar dari fitnah syubhat dan syahwat. Jadi kalau teman-teman sering merasa futur, coba cek teman-teman jauh nggak dari majelis ilmu? Teman-teman jauh nggak dari kajian? Teman-teman jauh nggak dari ulama? Coba cek. Karena ilmu syar'i ini yang akan menjadi benteng kita. Gitu ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya jadwal nih untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar gitu ya. Dan ilmu itu hanya dikatakan bermanfaat, dia bisa memberikan manfaat jika diamalkan. Jika diamalkan. Jadi ilmu itu bukan sekedar teori teman-teman. Jadi oke nih mungkin kita udah belajar banyak, tapi kok kita nggak ngerasa ya ada manfaatnya gitu. Nah coba tanyain, dalam hati kita udah kita amalin belum ilmunya? Kita tahu nih misalnya tentang keutamaan berpuasa misalnya. Udah diamalin belum? Kita tahu misalnya salah satu untuk meredam syahwat tadi ya puasa ya. Kemudian udah kita praktekin belum puasa itu untuk meredam syahwat kita? Iya kan kita yang tahu jawabannya. Kemudian sholat, baca Quran. Nah, itu udah kita amalkan belum? Apalagi amalan-amalan hati gitu ya. Kita belajar tentang ikhlas, kita belajar tentang sabar, kita belajar tentang tawakal, udah diamalin belum? Nah itu kuncinya. Jadi ilmu hanya dikatakan bermanfaat jika diamalkan. Jika diamalkan. Ini ya ilmu syariah teman-teman ya. Ini sangat penting. Jadi eh, ibarat benteng, teman-teman kalau semakin sering, semakin dekat dengan ilmu guru dan ulama, bentengnya semakin kuat, gitu ya, bentengnya semakin kuat. Kalau teman-teman saat ini merasa futur, malas ibadah, malas lah banyak magernya gitu ya. Nah itu solusinya nuntut ilmu syari, nuntut ilmu syari. Dan ini salah satunya teman-teman hadir webinar seperti ini itu bagian dari menuntut ilmu juga gitu ya. Semoga bisa menambah keimanan teman-teman. Jadi teman-teman setelah acara ini ya, imannya bisa bertambah gitu ya, jadi lebih semangat beribadah, kemudian bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran ini kitab luar biasa teman-teman. Kalau kita ingin terhindar dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, perbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran itu suatu yang menjadi syifa, obat, menjadi penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang sudah menjelaskan langsung kepada kita, ini Al-Quran ini obat syifa gitu, penawar nih. Jadi kalau kita ada penyakit hati, kalau kita ada permasalahan, ini kita baca Quran, kita tadaburi gitu ya. Semakin sering kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya, maka akan semakin bertambah keimanan kita. Coba aja teman-teman gini, misalnya teman-teman lagi malas ibadah gitu ya, lagi futur gitu. Coba teman-teman paksain aja, paksain baca Quran, paksain baca Quran. Itu insya Allah iman teman-teman akan bertambah, sehingga itu rasa-rasa futur itu tadi akan terkikis, akan berkurang. Karena memang Al-Quran itu luar biasa ya teman-teman ya, itu sebagai syifa, sebagai eh, obat. Bahkan ketika di kajian Syekh Abdul Razak, jadi Syekh Abdul Razak itu membahas sebuah kitab ya, ini udah selesai kitabnya, Ahaditsul Islahil Qulub, tentang cara memperbaiki hati. Itu banyak pembahasannya. Penyakit hati itu ada ujub, ada takabur, ada ria, ada sombong, banyak lah penyakit hati. Nah, Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan bahwa ini penyakit-penyakit hati yang begitu banyak, beliau menyampaikan obatnya yang paling ampuh adalah Al-Quran. Obatnya yang paling ampuh adalah Al-Quran. Nah ini ya, ini ada perkataan indah dari Ibnul Qayyim. Beliau menuliskan ini di kitab Miftah Darus Sa'adah. Wabil jumlah, fala syai'an fa'lil qalbi min qira'atil Qur'an bit tadabbur wat tafakkur. Secara ringkas, nih kalau kita mau ringkas nih pembahasan ini semua, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain membaca Al-Quran dengan penuh perenungan, tadabbur, dan tafakur. Jadi, ini yang paling bermanfaat buat hati itu memang Al-Quran, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau baca Al-Quran bukan sekedar banyak aja, yang penting khatam, yang penting selesai, bukan soal itu. Tapi coba baca pelan-pelan. Kalau teman-teman nggak tahu artinya, coba lihat terjemahannya. Satu ayat tapi teman-teman hayati itu lebih baik dibandingkan teman-teman baca satu juz tapi cepat gitu aja tanpa penghayatan, tanpa khusyuk. Satu ayat teman-teman lihat nih artinya ini. Coba kalau punya kitab tafsir, belum bisa baca Arab, coba lihat yang terjemahannya. Coba dilihat pelan-pelan. Oh ini, Masya Allah nih artinya seperti ini. Nah itu lebih bermanfaat. Itu lebih bermanfaat. Kita lihat nih, oh ini Al-Quran nih artinya seperti ini. Oh ini kisah tentang ini. Oh ini tentang menjelaskan tentang keutamaan kesabaran. Lihat tafsirnya. Coba teman-teman renungi. Itu bermanfaat. Itu bermanfaat.
Jadi daripada ya kita menghabiskan waktu kita di media sosial ya, ini nasihat untuk anak pribadi juga dan buat teman-teman secara umum. Cobalah kita alihkan pelan-pelan waktu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Coba kita lihat screen time kita. Kita menggunakan HP ini ya, itu berapa jam gitu. Kita buka Instagram berapa jam, buka YouTube berapa jam. Kita baca Quran berapa jam, tentu jauh perbandingannya gitu ya. Makanya sebagian ulama dulu pernah mengatakan ya, keadaan para salaf dengan Quran seperti keadaan kita dengan HP gitu ya. Dulu generasi-generasi terbaik itu ketika waktu kosong mereka baca Quran, merojaah hafalah. Nah, kok kita sedikit-sedikit ada waktu kosong, scrolling, lihat berita, update. Nah, itu ya. Kita berusaha lah ya memanfaatkan waktu kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita berusaha menjauhkan diri kita dari sumber fitnah. Menjauhkan diri kita dari sumber fitnah. Kita udah tahu, tadi udah kita jelaskan, bahwasannya ini kita banyak fitnah banget ini. Di media sosial ini sangat banyak fitnah. Ya kita menjauh gitu. Kita berusaha menjauh. Ini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Akan terjadi fitnah-fitnah. Nah, ini salah satu tanda nubuah ya. Rasulullah sudah memprediksi nih di masa akan mendatang. Teman-teman udah belajar bahasa Arab, tahu ya itu akan artinya. Akan terjadi fitnah-fitnah. Berarti itu akan terjadi dan benar terbukti. Ini Rasulullah mengetahui keberadaan yang ada di masa depan, hal-hal yang ada di masa depan itu menunjukkan bahwasannya apa yang disampaikan kepada beliau itu wahyu gitu ya, itu wahyu. Karena beliau kan nggak tahu ya masa depan terjadi seperti apa, beliau nggak tahu, beliau diwahyukan. Akan terjadi fitnah-fitnah. Beliau menyampaikan gitu ya. Orang yang duduk di dalamnya lebih baik daripada yang berdiri. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Wal qa'im fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berdiri. Barang siapa yang berusaha melihatnya, maka fitnah itu akan menyeretnya. Ini poin pentingnya di sini ya. Barang siapa yang berusaha melihatnya, ini ada fitnah nih. Teman-teman misalnya yang lihat ada akun yang isinya syubhat. Kepo nih. Maka fitnah itu akan menyeretnya. Dia akan kena tuh. Dan barang siapa yang menemukan tempat berlindung atau tempat aman, hendaklah ia berlindung di sana. Rasulullah udah menyampaikan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa ada tempat berlindung, ya kita berlindung gitu. Jangan justru mendekati fitnah. Ini ada faedah lugawiyah juga ya. Tasyarrofa itu artinya berusaha melihat atau mencari tahu tentang fitnah. Makanya Rasulullah mengatakan man tasyarrofa. Artinya berusaha melihat nih. Dia ada effort buat melihat fitnah itu ada effort gitu. Dia buka akun, dia coba browsing nih akun-akun yang isinya syubhat. Nah itu ada effort. Nah, akhirnya dia kena gitu ya. Tasrifhu, yaitu menarik ke dalamnya. Dia kena tuh fitnah. Dia nasihatkan juga ya buat teman-teman semua, buat Anda pribadi juga. Kalau kita nih punya akun media sosial, kemudian kita ngerasa ini akun media sosial ini menjadi fitnah buat Ana. Hapus aja nggak ada masalah, karena keamanan agama kita itu lebih utama. Contoh konteks realnya, misal akun TikTok misalnya. Teman-teman memiliki akun TikTok, yang teman-teman ketika mengevaluasi diri, ternyata akun TikTok ini lebih banyak fitnah syahwatnya, lebih banyak fitnah syubhatnya. Nggak ada Anda dapat ilmu agama di situ yang baik gitu, yang benar. Ya udah teman-teman, bismillah buat keputusan hapus. Karena itu kita harus menjauh dari sumber fitnah seperti yang Rasulullah sampaikan gitu ya. Barang siapa yang menemukan tempat berlindung atau tempat aman, hendaklah ia berlindung dari sana. Kita jangan justru menyeburkan diri kita ke dalam sumber fitnah itu, jangan. Kita udah tahu nih, misalnya, anak kasih sampel aja, ini sebagai sampel ya, bukan berarti itu nggak ada kebaikan di sana. Anak sebagai sampel aja, TikTok misalnya, itu banyak fitnah-fitnah syubhat, ya udah teman-teman hapus, bismillah. Dan itu tidak menimbulkan kerugian. Waktu kita jadi lebih hemat, kita terhindar dari fitnah, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ini juga jangan teman-teman lupakan, eh, kalau kita pengen terhindar dari fitnah, ya kita berdoa gitu ya, kita berdoa. Banyak doanya, cuman Ana tulis yang paling ringkas, yang paling mudah, yang bisa teman-teman langsung praktekkan. Doanya simple, Ana harap teman-teman bisa menghafal doa yang sederhana ini. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Anda harap teman-teman tidak meninggalkan doa ini ya. Ketika azan dan iqomah, ketika menunggu waktu sholat, ini doanya pendek. Baca, karena kita butuh nih, butuh taufik dan bimbingan dari Allah agar kita bisa dihindarkan dari fitnah yang luar biasa di zaman ini gitu ya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati itu teman-teman disebut al-qalbu,
Likathroti taqallub. Dia sering berbolak-balik. Kadang kita nggak tahu nih, kita merasa saat ini, oh iman kita lagi naik nih. Kita nggak tahu. Beberapa saat kemudian iman kita turun, hati kita berbalik. Dan hati kita nih berada di tangan Allah. Sehingga kita harus minta kepada Allah agar diberikan taufik dan diberikan bimbingan ya, agar kita tetap istiqomah gitu ya. Istiqomah. Jadi ini doa ini sangat penting teman-teman. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wad du'a'u min anfa'il adwiyah." Doa adalah salah satu obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwwul bala wa yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu. Ia adalah musuh bagi musibah. Jadi musuh bagi musibah itu doa. Doa itu bisa melawannya, mengobatinya, mencegah turunnya musibah, serta bisa mengangkat atau meringankan musibah tersebut jika sudah turun. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Ini nukilan ini ada di kitab Ad-Da' wad Dawa. Ini jadi teman-teman kalau pengen terhindar dari musibah ya dengan doa. Kalau udah kena musibah pengen diangkat musibahnya dengan doa atau ingin diringankan itu dengan doa. Kita sebagai orang-orang yang beriman punya senjata ampuh yang itu jarang kita gunakan teman-teman, yaitu doa, yaitu doa. Nah, ini terkait kitab Ad-Da' wad Dawa, ini ada faedah juga ya dari Syekh Abdul Razak. Ini salah satu kitab yang wajib dibaca untuk anak-anak muda di zaman sekarang. Ini bahasa beliau gitu ya, karena ini kitab yang luar biasa banget buat hati kita gitu ya teman-teman. Jadi beliau ini bahkan mengatakan salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah memberikan dia taufik untuk membaca kitab Ad-Da' wad Dawa karya Ibnu Qayyim. Ini perkataan Syekh Abdul Razak karena memang luar biasa teman-teman kitab ini gitu ya. Ini kitab yang berkaitan tentang hati gitu. Bagaimana kita mengobati penyakit syahwat, bagaimana kita terhindar dari syubhat. Ini semua dikupas di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Bahkan kalau teman-teman sebenarnya pengen lebih dalam lagi tentang pembahasan tentang fitnah, tentang hati, itu semua teman-teman bisa temukan jawabannya di kitab Ad-Da' wad Dawa karya Ibnu Qayyim. Nah, ini udah ada terjemahannya ya, teman-teman silakan tinggal cari di marketplace terjemahan dari kitab Ad-Da' wad Dawa itu udah ada. Jadi teman-teman bisa pelajari dan kajian-kajian terkait ini juga sangat banyak ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pembahasan kelima, bagaimana membentuk benteng akidah yang kokoh. Nah, ini akan ada sedikit kemiripan dengan poin sebelumnya. Cuman ini Ana pengen lebih spesifik lagi gitu ya. Ana pengen lebih spesifik lagi. Gimana nih? Supaya kita bisa membentuk benteng akidah kita yang kokoh gitu ya. Ini menuntut ilmu dari sumber yang sohih. Nah, ini tadi menuntut ilmu ya. Ini yang Anda tekankan di sini adalah menuntut ilmu itu dari sumber yang sohih. Kenapa Anda tekankan di sini? Karena sekarang di zaman media sosial ya teman-teman ya, orang itu bisa berbicara apapun, walaupun dengan tanpa kapasitas. Jadi kita lihat orang banyak bicara agama, padahal dia nggak punya kapasitas. Belajar enggak, ngerti bahasa Arab enggak, belajar kepada guru enggak, bicara agama. Nah, makanya ini poin pentingnya adalah teman-teman belajar agama, menuntut ilmu dari sumber yang sohih. Nah, gimana tolak ukurnya? Belajar dari ulama yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf sebagai rujukan utama. Jadi mereka ketika misalnya menyampaikan qala Allah, qala Rasul, qala Ibnu Abbas, nah itu dia menjadikan Al-Quran sesuai dengan pemahaman para salaf. Jadi bukan dengan interpretasi dia sendiri, bukan dengan opini dia menafsirkan ayat, bukan, tapi dengan pemahaman para salaf. Nah, ini anak kasih langkah praktisnya ya, langkah praktisnya supaya teman-teman bisa langsung praktek. Jadi, anak harap ini langkah yang bisa langsung teman-teman lakukan ya setelah mengikuti webinar ini. Yang pertama, teman-teman bisa ikut kajian atau kelas. Kajian atau kelas, idealnya offline. Tapi kalau nggak ada online juga nggak apa-apa. Yang penting, kata kuncinya bersifat rutin. Bersifat rutin. Nah, ini biasanya sifat kajian yang sifatnya rutin ini ditemukan pada kajian kitab. Kajian kitab. Jadi bukan kajian tematik ya. Tematik itu bagus. Anda nggak bilang kajian tematik itu nggak bagus. Sangat bagus. Cuman kalau kita pengen lebih baik lagi, kita ikut kajian atau kelas yang sifatnya rutin. Tadi seperti poin sebelumnya yang Anda sampaikan, kita perlu dekat nih dengan majelis ilmu. Kita perlu dekat nih dengan ulama agar kita nih bisa punya benteng yang kuat di zaman ini ya, di era modern ini gitu ya. Nah, kajian kitab. Nah, pastikan juga ya ketika teman-teman ikut kelas, cek nih ustadznya siapa nih, kredibel nggak dia, kompeten nggak dia, gitu ya. Jadi jangan sembarang juga gitu, jangan sembarang juga. Contoh misalnya rekomendasi kitab akidah ya. Ini ada Usul Salasa, ada Kitab Tauhid, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, ini teman-teman
bisa nanti lihat di playlist YouTube, atau kalau ada yang buka kelas, itu lebih baik ikut kelasnya gitu ya. Supaya kita dekat dengan ilmu. Ada yang mengikat kita, kadang apalagi anak muda ya, kalau nggak ada yang mengikat, jadwal khusus nih nggak ada yang ngikat, itu biasanya agak relatif lebih malas gitu ya. Tergantung mood, dia belajarnya tergantung mood. Nah, makanya kita perlu mengikat diri kita gitu ya. Mengikat diri kita di dalam sebuah sistem agar kita bisa terus belajar. Nah, ini tips dari Ana juga tambahan. Jadi kalau Ana ya, ketika liburan nih, jadi kan sekarang nih kita liburan tengah semester ya teman-teman ya. Jadi di UIM nih liburan tengah semester tuh satu pekan. Ana mikir, kalau Ana nggak mengikut diri Ana untuk belajar, kemungkinannya itu agak tipis gitu untuk Ana bisa semangat gitu. Karena kan libur nih, istirahat dari dari kesibukan yang ada. Akhirnya solusinya Ana harus menceburkan diri Ana ke sistem pembelajaran yang mengikat. Salah satunya daurah. Salah satunya daurah. Nah, makanya Ana ikut daurah di Mekah seminggu. Itu adalah salah satu cara Ana mengikat diri Ana untuk terus belajar. Sehingga ketika liburan pun, alhamdulillah Ana masih bisa terus belajar. Apalagi daurah itu padat ya. Dari habis subuh sampai habis isya itu kita full belajar, Masya Allah. Nah, itu tinggal teman-teman sesuaikan aja, ikut kelas gitu ya. Kemudian Ana pengen perdalam juga, memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Nah, ini Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi segala sesuatu. Nah, ini di Al-Baqarah ya, teman-teman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini Al-Quran yang harus kita yakini, kitab petunjuk. Kitab petunjuk. Nah, tadi kita menyebutkan tadabur. Apa sih artinya tadabur gitu ya? Apa sih artinya tadabur? Tadabur itu artinya merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran dan memperdalam pemahaman dan meneguhkan akidah. Nih, jadi tujuan kita tadaburnya ini salah satunya untuk agar kita lebih paham dan akidah kita lebih kuat gitu ya. Nah, ini caranya teman-teman bisa melihat kitab-kitab tafsir, melihat penjelasan-penjelasan ulama. Sekarang banyak ya kajian-kajian tafsir gitu ya. Bahkan kadang ada cuman menjelaskan satu ayat tapi bisa jadi kajian berapa jam gitu. Karena itulah tadabbur gitu ya. Kita merenungkan nih mana-mana ayat gitu ya. Mana-mana ayat. Nah, ini langkah praktisnya yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa punya jadwal rutin ya. Jadwal rutin buat baca Quran. Contoh misalnya waktu subuh. Setelah subuh itu jadwal khusus buat Quran. Jadi teman-teman jangan buka HP bangun tidur, jangan langsung lihat sosmed, lihat DM, jangan. Pagi setelah teman-teman sholat subuh, setelah zikir pagi, baca Quran, punya jadwal. Atau setelah maghrib, atau digabung dua-dua lebih baik. Gitu ya. Intinya poin yang pengen Anda sampaikan adalah teman-teman harus punya jadwal khusus, punya jadwal khusus. Jadi kalau kita nggak punya jadwal, itu bolong-bolong teman-teman. Jadi makanya ini pentingnya punya jadwal. Kemudian ini rekomendasi kitab tafsir ya. Ini anak tafsir buat pemula nih, misalnya buat penuntut ilmu pemula. Ini ada tafsir Al-Muyassar. Ini udah ada terjemahannya juga. Ini Kementerian Agama ya, Wizarah ini sama Arab Saudi ya. Itu udah ada kitab tafsir Muyassar, bahkan udah ada playlistnya juga, kajian-kajian tafsir Muyassar. Ini tinggal teman-teman ikuti. Pelan-pelan aja teman-teman, pelan-pelan. Nggak ada yang terburu-buru. Kita nikmati prosesnya sedikit demi sedikit, satu ayat. Insya Allah itu bermanfaat buat kehidupan teman-teman. Kemudian ini salah satu tafsir juga, Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini juga sangat bagus teman-teman. Kemarin Anda di daurah juga kitab tafsir yang dijadikan pegangan itu kitab tafsir ini, kitab tafsir As-Sa'di. As-Sa'di ini ucap nih faedah juga ya, tambahan. Jadi pengucapan yang benar itu As-Sa'di, bukan As-Sa'di. As-Sa'di itu benar, itu penisbatan kepada kabilah. Cuma nama syekh nama syekhnya itu yang disebutkan oleh keluarganya, yang lebih tepat kita sebut As-Sa'di. Nah, inilah ketika Syekh Abdul Razak ketika menyebutkan Syekh Abdurrahman, beliau menyebutkan As-Sa'di. Begitu juga dengan Syekh Soleh Fauzan, beliau menyebutkan As-Sa'di. Nah, ini jadi teman-teman kalau misalnya jangan merasa heran nih kok orang menyebutnya As-Sa'di, karena itulah nama yang diberikan keluarganya gitu ya. Apakah As-Sa'di salah? Nggak, bukan salah. Itu benar, itu penisbatan kepada kabilah. Cuman kalau buat menyebut nama syekhnya ya kita menyebutkan sesuai dengan namanya. Nah, ini tambahan aja ya, tambahan faedah dari nama As-Sa'di. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ini hakikat kita belajar, teman-teman. Itu dengan mengamalkan. Nah, inilah yang akan menghasilkan akidah yang kuat. Jadi kalau kita belajar, nggak ada amal, itu nggak ada bermanfaat, teman-teman. Ilmu yang bermanfaat, hanya dikatakan ilmu yang bermanfaat jika ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Contoh ya, contoh mengamalkan ilmu. Tadi poin sebelumnya, misalnya Anda menjelaskan tentang membaca Al-Quran. Ya udah,
Cara mengamalkan ilmunya gimana ya? Udah teman-teman buat jadwal, baca Quran setelah subuh, kemudian mentadaburi. Nah, itu contoh beramal tuh begitu. Sederhana aja. Kita dapat satu faedah, amalin. Kita dapat faedah tentang menjaga sholat witir misalnya. Satu faedah nih. Ya udah, kita kita berupaya komitmen untuk mengamalkan hal tersebut gitu ya, mengamalkan hal tersebut. Jadi para ulama salaf terdahulu, mereka ketika mempelajari Al-Quran, mereka, ini para sahabat ya, mereka tidak melebihi 10 ayat kecuali mereka udah mengamalkan dulu, baru lanjut ke ayat yang lainnya. Ini luar biasa. Para sahabat itu mengamalkan ilmu yang mereka miliki gitu ya. Jadi ini langkah praktisnya, miliki jadwal ibadah harian. Jadi berusaha ya teman-teman punya jadwal nih, ini bangun tidur ngapain, apa rawatibnya gimana, zikir pagi petangnya gimana. Nah ini harus punya jadwal. Berusaha konsisten dan istiqomah. Kemudian evaluasi secara rutin. Contoh misalnya kalau Anda itu di hari Jumat ya. Di hari Jumat Anda coba mengevaluasi seminggu yang lalu nih, Anda gimana nih sholat nih? Masbuk nggak? Khusyuk nggak? Gimana Anda baca Qur'annya? Banyak bolong nggak? Anda evaluasi gimana penggunaan HP Anda? Screen time-nya banyak nggak? Nah itu evaluasi. Harus kita evaluasi. Kalau nggak kita evaluasi ya kita berjalan hari-hari kita berjalan gitu aja tanpa makna teman-teman. Kita nggak ngerasa nih diri kita udah terlalu jauh gitu ya, udah terlalu jauh. Jadi ini poin yang sangat penting mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi ini ada faedah tambahan juga ya yang pengen Anda sampaikan. Jadi suatu ketika istri Rasulullah ditanya nih, Aisyah ditanya, deskripsikan akhlak Rasulullah. Bayangkan ini pertanyaan sulit ya teman-teman. Ini deskripsikan akhlak Rasulullah. Orang yang luar biasa, manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah, dari awal penciptaan sampai akhir kiamat, Rasulullah adalah manusia terbaik. Gimana kita mendeskripsikan dengan bahasa yang singkat? Ini tentu yang hanya bisa dilakukan orang-orang cerdas gitu ya. Menyederhanakan hal yang luar biasa itu hanya bisa dilakukan orang cerdas. Lihat jawaban Aisyah apa? Karena khuluquhul Quran. Bagaimana akhlak Rasul? Karena akhlak Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Rasulullah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi luar biasa akhlaknya karena khuluquhul Quran. Ini tambah faedah dari Syekh Abdul Razak ya. Aisyah ini bisa menyampaikan itu semua karena Aisyah yang pertama tahu isi Al-Quran. Beliau ini sahabiat yang fakih, mengerti isi Al-Quran. Jadi memahami isi Al-Quran seperti ini. Kemudian yang kedua, memahami sirah perjalanan Rasulullah. Sehingga ketika memahami dua ini, Aisyah memahami isi Al-Quran, memahami sirah Rasulullah, akhirnya muncullah karena khuluquhul Quran. Akhirnya muncullah kesimpulan bahwasanya akhlak dari Rasulullah adalah Al-Quran. Ini dari pernyataan ini aja kita bisa mempelajari ya, pentingnya mempelajari Al-Quran. Kemudian untuk perempuan, pentingnya mendampingi suami dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Kemudian pentingnya terus belajar. Ini faedah yang Anda dapatkan dari Syekh Abdul Razak. Dari satu kalimat doang tuh, karena khuluquhul Quran. Itu ya teman-teman ya, ilmu harus dipelajari. Kemudian yang keempat, pilih teman dan lingkungan yang baik. Pilih teman dan lingkungan yang baik. Kita ini adalah hasil dari teman dan lingkungan kita. Jadi ini sangat berpengaruh ya teman-teman ya, terhadap akidah kita, terhadap perilaku kita. Periksa siapa teman kita. Periksa siapa teman kita. Karena itu akan mempengaruhi perilaku dan akidah kita gitu ya. Nah, ini buat yang teman-teman yang belum menikah juga, ini selektif dalam memilih pasangan hidup ya. Pastikan agama dan akhlaknya baik. Ini agama di sini maksudnya yang diamalkan ya teman-teman ya. Bukan sekedar teori, bukan sekedar hafalan, bukan yang diamalkan. Dan akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Kemudian tips juga nih langkah praktis, ikut serta dalam komunitas belajar. Jadi teman-teman kalau ada komunitas belajar ya ikut aja nggak apa-apa. Karena itu bisa ada support ya. Kita kalau dapat teman tuh bisa saling support juga dalam kebaikan. Nah, ini yang faedah tambahan yang pengen Anda sampaikan. Lingkungan yang baik itu bukan sekedar di dunia nyata kita aja. Lingkungan yang baik yang harus kita pilih itu adalah lingkungan yang termasuk di media sosial kita. Lingkungan dunia maya kita, ini harus kita pilih juga. Jadi mulai dari sekarang nih PR buat teman-teman. Teman-teman cek following teman-teman. Teman-teman cek teman-teman subscriber itu apa? Yang teman-teman subscribe itu apa? Yang teman-teman ikuti gitu ya. Cek, ini bermanfaat nggak buat agama anak? Ini bermanfaat nggak buat dunia anak? Kalau itu semua nggak bermanfaat, unfollow, unsubscribe, hapus. Karena kita harus memilih teman dan lingkungan yang
baik. Ini tambahan juga ya, ini selektif dalam memilih pasangan yang hidup. Ini udah begitu banyak kisah yang ada, orang yang dulunya istiqomah akhirnya terpeleset. Ini sangat banyak. Bahkan dulu kisah tabi'in ya teman-teman ya. Imran bin Hittan, seorang tabi'in. Beliau adalah ulama ahlus sunnah. Pemahamannya lurus, luar biasa. Bahkan Imam Bukhari mengambil riwayat dari Imran bin Hittan ini. Beliau ini penyair, punya sastra yang sangat baik. Singkat cerita, dia menikah dengan seorang wanita yang punya ideologi Khawarij. Dia ini wanita cantik gitu ya, wanita cantik. Sedangkan si Imran bin Hittan ini disebutkan di dalam kisahnya itu dia berwajah tidak ganteng lah, tidak tampan gitu. Karena tertarik dengan kecantikannya ini, akhirnya dia berkata ini insya Allah bisa nih anak ubah nih ideologi Khawarij ini dengan ilmu yang anak punya bisa anak ubah gitu ya. Anak tarik dia ke pemahaman Ahlussunnah. Ternyata fakta sejarah berkata lain. Fakta sejarah justru menyatakan Imran bin Hittan yang tertarik dan terseret kepada pemahaman Khawarij. Makanya kalau kita ngelihat di kitab Syiar A'lamin Nubala, anak ngecek ya di Syiar A'lamin Nubala, kita nulis Imran bin Hittan Al-Khariji, ada tambahan Al-Khariji belakangnya karena beliau akhirnya terseret tuh ke pemahaman Khawarij. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Buat yang belum menikah benar-benar seleksi. Benar-benar selektif dalam agama terutamanya dan akhlak gitu ya. Cek nih agama. Kalau hal-hal lain itu bisa lah urusan belakangan gitu ya. Itu poin-poin tambahan lah sifatnya. Ekonomi, ketampanan, atau apapun lah itu tambahan. Tapi pastikan nomor satu agama dan akhlaknya baik. Makanya Rasulullah udah mengatakan ya, fadfar bidatid din, taribat yadak. Beruntung orang yang memilih karena agama. Itu akan beruntung gitu ya. Orang yang memilih karena agama. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, orang semua indikator sukses adalah harta. Indikator sukses adalah cantik. Indikator sukses adalah populer. Bukan itu semua. Bukan itu semua. Kalau kita yang udah belajar, yang baik adalah yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini juga cara membentuk benteng akidah yang kokoh adalah memperbanyak doa kepada Allah ya. Kita berdoa karena nih hati kita nih ada di tangan Allah ya. Allah yang bolak-balikan sehingga kita butuh eh, berdoa gitu ya. Nah ini teman-teman perlu ya menghafalkan doa-doa ya, menghafalkan doa-doa. Karena apalagi ini yang lafadznya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena doa yang Rasulullah ajarkan itu lafadznya pendek, maknanya dalam gitu ya, maknanya mencakup makna yang banyak. Contoh ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Misal gitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini kan singkat ya teman-teman ya. Tapi itu maknanya dalam banget gitu. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Dari hati yang tidak dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi poinnya adalah berusaha teman-teman memperbanyak doa, menghafal nih doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Ini udah banyak ya kitab-kitab yang membahas tentang doa-doa gitu ya. Maksud tentang doa-doa, ini teman-teman bisa beli bukunya, teman-teman hafalkan, teman-teman baca. Kemudian nih nasihatannya juga, waktu kosong perbanyak istighfar. Waktu kosong perbanyak istighfar gitu ya. Waktu istighfar. Sehingga kalau teman-teman misalnya lagi kosong, lagi nunggu, lagi apapun ya, perbanyak istighfar. Karena dosa, teman-teman, itu meninggalkan noktah di hati kita. Dosa meninggalkan noktah, titik hitam. Noktah itu titik hitam. Semakin banyak kita membuat dosa, semakin banyak noktah di hati kita. Sehingga kita nggak pernah tahu nih, ternyata dosa yang kita lakukan selama ini menjadikan hati kita gelap, menjadikan hati kita hitam mati gitu ya. Nah, buat menghapus nokta ini dengan istighfar, sehingga kita butuh nih perbanyak istighfar hati kita, biar hati kita nih nggak kebanyakan nokta gitu ya, biar hati kita nggak kebanyakan nokta. Kemudian terakhir, poin yang pengen Anda bahas adalah terkait tips menuntut ilmu syar'i di era modern. Nah, ini penting ya, ini poin terakhir yang Anda bahas, ini Anda memberikan tips. Bagaimana nih teman-teman setelah dari sini dapat nih tahu caranya gimana cara menuntut ilmu syar'i di era modern. Yang pertama, ikhlaskan niat. Ini tidak lain dan tidak bukan sebagai pondasi pertama di dalam menuntut ilmu, pastikan niat kita benar. Rasulullah SAW sabda ya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawas, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pastikan niat ini kita lurus gitu ya. Niat kita niat yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih sebenarnya? Kalau mau kita sederhanakan, ikhlas itu terhindar dari dua hal. Yang pertama, terbebas dari syirik, menyekutukan Allah. Jadi kita benar-benar
ibadah ya untuk Allah semata gitu ya, bukan buat yang lain. Kita benar-benar untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, terbebas dari riya. Kita ibadah, bisa kita melakukan ibadah menuntut ilmu itu memang bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita diangkat, bukan supaya kita di nomor satu, kan bukan. Kita belajar menuntut ilmu bukan buat itu. Tapi buat Allah, buat Allah. Kita ikhlas gitu ya. Kita pastikan usaha kita ini belajar untuk meraih ridho Allah gitu ya, meraih ridho Allah. Termasuk nih, Anda ingatkan kembali ya buat teman-teman semua menghadiri webinar ini, niatkan untuk Allah, niatkan untuk mengangkat kebodohan diri sendiri, niatkan untuk mengangkat kebodohan diri sendiri, kemudian orang lain. Kita niatkan belajar untuk beramal, belajar untuk beramal. Ini contoh niat-niat yang baik ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal soleh gitu ya. Luruskan niat. Ini selalu kalau kitab-kitab ulama membahas tentang adab menuntut ilmu, pasti yang dibahas tentang niat. Karena niat ini ibarat titik ya. Jadi yang menentukan baik buruknya ini ya niat gitu. Kalau dari awal niat udah salah, niat udah melenceng, ke depannya bakal melenceng gitu ya. Sehingga harus kita perbaiki dan kita evaluasi. Yang kedua, berdoa. Ini anak ulang-ulang kalimat berdoa karena ini tadi luar biasa ya. Ini benar-benar kunci. Kita berdoa minta taufik dan bimbingan, kemudahan dari Allah untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Karena ketika Allah udah mudahkan, semua akan jadi mudah. Allah akan bukakan jalannya. Bahkan hal-hal yang mungkin kita pikirkan sebelumnya tidak mungkin, ketika Allah mudahkan itu akan mudah gitu ya. Itu akan mudah. Makanya kita perlu berdoa kepada Allah. Kemudian kita berdoa ya agar waktu padat nih yang kita miliki ini menjadi waktu yang berkah gitu ya. Menjadi waktu yang berkah. Kemudian kita berdoa juga agar ilmu yang kita miliki ini jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita berdoa jangan sekedar minta dunia aja teman-teman. Tapi kita kita berdoa untuk hal-hal yang seperti ini nih, agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, agar memiliki waktu yang berkah, agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang perlu kita minta ketika berdoa. Kemudian yang ketiga, mengatur waktu dan membuat jadwal khusus belajar. Teman-teman perlu atur waktu ya. Ini anak analogikan kalau seandainya teman-teman sibuk nih. Misalnya anak anggap teman-teman kuliah, atau anak anggap teman-teman kerja, atau apapun lah, ada kegiatan lah. Dari jam 8 sampai jam 4 sore, office hour gitu ya. Kita anggap aja seperti itu. Ini sibuk nih. Kapan waktu belajarnya nih? Anak sibuk banget nih. Nah, bisa sebenarnya. Kapan? Yang pertama, ba'da subuh. Ba'da subuh sampai syuruk. Ini kalau kita hitung mungkin sekitar 1 jam 30 menit. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan buat belajar. Belajar bahasa Arab, dengarkan kajian, baca kitab tafsir, merangkum. Di sini bisa nih teman-teman luangkan waktu. Yang kedua, ba'da maghrib sampai isya. Jadi ketika waktu maghrib kan kosong tuh sampai isya. Ya udah, itu jangan kita sia-siakan. Kita isi waktunya dengan misalnya baca Quran, dengarkan kajian dan lain sebagainya. Ini sebagai sampel aja ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh. Maksudnya kita tuh punya waktu gitu. Kita punya jadwal. Teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Misalnya kalau misalnya sibuknya malam ya berarti sisihkan waktu di pagi. Kalau misalnya eh, sibuk di pagi ya sisihkan di malam gitu ya. Karena sebenarnya ada yang bilang ya sibuk itu mitos. Ini semua tentang prioritas gitu ya. Kalau kita punya prioritas terhadap sesuatu, kita punya perhatian, ya kita akan berikan waktu kita gitu ya buat sesuatu yang kita perhatikan gitu ya. Nah, ini yang pengen Anda tekankan, jadikan belajar itu sebagai prioritas gitu ya. Sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Jadi teman-teman belajarnya udah sedikit-sedikit, satu faedah. Misalnya kalau baca kitab mungkin 5 halaman dulu. Atau kalau baca Quran 1 halaman dulu, sedikit nggak apa-apa, sedikit aja. Kita nggak sedang berkompetisi dengan siapa-siapa. Kita hanya belajar untuk diri kita gitu. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita nggak perlu lihat orang lain udah pencapaian udah begini, pencapaian udah begitu. Nggak, kita buat kita. Kita belajar sedikit, tapi konsisten gitu ya. Tapi konsisten. Karena ilmu, kalau kita tinggalkan, itu akan terlupakan, teman-teman. Ilmu kalau kita tinggalkan, itu akan terlupakan. Tanya aja orang-orang yang udah mungkin pernah menghafalkan Al-Quran. Jika dia tinggalkan rojaah, itu akan terlupakan. Sehingga eh, atur jadwal ya, teman-teman. Jadi habis dari sini, teman-teman adalah membuat jadwal belajar. Nanti teman-teman lihat aktivitas teman-teman gimana nih. Oh, ini anak kuliah dari jam sekian sampai jam sekian. Oh, anak kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Oh, anak punya waktu kosong dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk belajar. Jadi pasti ada waktu, pasti ada, nggak mungkin nggak ada.
orang manusia yang ngatur negara aja, yang ngatur panglima perang segala macam itu bisa belajar gitu, para sahabat dulu gitu ya. Mereka sibuk dengan kesibukan itu bisa belajar, apalagi kita gitu ya, yang bukan presiden, yang bukan panglima perang, yang bukan atur negara, tentu insya Allah ya bisa lebih bisa gitu ya buat mengatur jadwal. Nah itu teman-teman atur jadwal ya, atur jadwal. Kemudian insya Allah sih Ana ada rencana ya, Ana buat nanti Ana mau membuat template buat jadwal gitu, jadwal belajar. Jadi bagikan. Tapi belum tahu nih, belum tereksekusi. Nanti biar cek. Oh, untuk PDF itu udah ada, Ana PDF udah ada. Jadi PDF tuh Ana sempat buat jadwal kegiatan 24 jam gitu ya. Itu nanti tinggal checklist itu ada. Nanti tinggal teman-teman buat sendiri disesuaikan dengan kesibukan karena kan beda ya kesibukan kita tuh punya kesibukan yang berbeda-beda. Nah, ini kemudian poin yang selanjutnya yang pengen Ana sampaikan, menuntut ilmu secara bertahap. Secara bertahap. Imam Al-Zuhri berkata ya kepada Yunus bin Yazid, jangan engkau mempelajari ilmu sekaligus. Gitu ya. La ta'khudil ilma jumlatan. Jangan engkau mempelajari ilmu sekaligus. Maksudnya dalam jumlah yang banyak di satu waktu itu jangan. Fa'inna man roma akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Karena barang siapa yang berusaha mengambilnya sekaligus, ia akan hilang seluruhnya. Jadi isi kam isi go lah ya gitu gampangannya gitu ya. Ketika kita pengen belajar langsung banyak itu hilang bakal yang sekaligus gitu. Jadi walakin syai'a ba'da syai', tapi sedikit demi sedikit secara bertahap. Jadi ilmu itu begitu ya teman-teman. Kita step by step. Ada langkahnya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih belajar bahasa Arab, kok bingung, kok nggak ngerti, oh berarti itu bukan levelnya. Teman-teman mundur lagi, coba mundur lagi ke pembahasan sebelumnya. Gitu. Gitu seterusnya. Jadi kalau misalnya belajar akidah nih anak belum paham ini, mundur lagi nggak apa. Kita belajar sedikit, sedikit, step by step. Kita belajar, jangan langsung semua mau kita lahap gitu ya. Kita dan orang lain itu berbeda. Kita dan orang lain itu berbeda. Kita ya kita yang paham diri kita. Ini kita nggak paham di bab ini ya kita yang nggak paham, bukan mereka. Jadi kita benar-benar mengetahui kapasitas diri kita, ya kita belajar gitu pelan-pelan gitu secara bertahap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Ana sangat tidak merekomendasikan kalau misalnya tiba-tiba ada daurah hafal Quran 30 hari, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Jadi, karena ya ilmu itu harus bertahap gitu ya, harus step by step gitu. Butuh belajar mahir bahasa Arab 30 hari, nggak mungkin gitu ya. Kita aja yang belajar tahunan bahasa Arab itu masih terus belajar. Karena kata kuncinya bukan cepat atau lambat, tapi terus konsisten, terus istiqomah gitu ya teman-teman. Nah, harap teman-teman bisa terus istiqomah. Kelima, manfaatkan kemudahan teknologi untuk belajar. Jadi teman-teman nih kita sekarang di era teknologi, ini bisa kita manfaatkan ya. Ini gadget yang teman-teman gunakan untuk menyaksikan webinar ini, baik laptop, tab, iPad, HP semua, itu kita manfaatkan buat belajar. Karena ini akan dihisap ya teman-teman. Kita di akhir ini bakal dihisap. Kita akan ditanya nih, buat apa ini gadget yang kita gunakan? Buat apa nih kuota yang kita punya? Ini bakal ditanya. Nah, pastikan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah dengan belajar. Jadi, teman-teman gunain buat belajar ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman follow akun-akun yang bermanfaat. Akun-akun yang menyebarkan ilmu di media sosial. Nah, ini bagian kita memudahkan ya, memanfaatkan teknologi ya, kita ikuti nih. Akun-akun ustadz misalnya, kemudian kita menyebarkan ilmu di media sosial. Misalnya teman-teman malam ini, sore ya, berarti di Indonesia sore ini dapat faedah nih. Ya teman-teman gunakan nih teknologi yang ada untuk menyebarkan faedah yang teman-teman dapat. Gitu ya. Jadi intinya kita memanfaatkan gitu ya. Ini dengan kemudahan yang ada kita gunakan gitu ya. Kemudian mengikuti kajian dan kelas via online. Ini kan teknologi juga ya. Karena di Madinah, teman-teman di Indonesia, ini bisa tersampaikan materi gitu ya. Ini kan dengan kemudahan teknologi. Sehingga kita manfaatkan teknologi yang ada. Contoh nih, tips praktis. Kalau teman-teman pengen belajar sholat, ya teman-teman bisa lihat nih kajian Ustadz yang membahas sholat dari awal. Secara runtut tadi ya, dari awal. Teman-teman lihat, 1, 2, 3, sehari satu misalnya. Nah, ini dengan teknologi ini kan memudahkan gitu ya. Atau ingin belajar sirah misalnya. Teman-teman bisa simpan playlist yang membahas sirah secara runtut gitu ya. Contoh ya kalau Anda misalnya kalau bahasa Indonesia ya, sirah yang runtut itu ada Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu dia punya kajian sirah dari awal. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh. Nonton satu video satu hari satu video. Itu banyak tuh teman-teman bisa ikuti. Atau Dr. Khalid punya juga kajian sirah nabawiyah. Nah, ini bisa teman-teman ikuti gitu ya. Intinya, poinnya yang pengen Anda sampaikan di sini adalah teman-teman memanfaatkan nih kemudahan teknologi yang ada nih buat belajar gitu ya. Buat
biar kita jadi lebih baik gitu ya teman-teman. Ini Ana tetap rekomendasikan lebih baik kita mengikuti kajian kitab. Kajian kitab. Karena kajian kitab ini faedahnya lebih banyak teman-teman. Dan ilmunya lebih terstruktur gitu ya. Ibarat kayak kalau kita kajian kitab tuh kita paham nih. Dari A ke Z-nya paham nih. Misalnya kita bahas sholat, kita paham. Oh ini sholat nih begini. Rukunnya, wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Semuanya kita, oh ini kan dibahas gitu. Karena kan kitab tuh kan terstruktur gitu ya. Pembahasan satu tentang rukun sholat. Pembahasan dua wajib sholat. Pembahasan tiga tentang sunnah-sunnah sholat misal gitu. Nah itu kan lebih terstruktur. Kemudian yang keenam adalah terkait fokus. Fokus sampai selesai, jangan belajar sepotong-sepotong. Ini harus teman-teman fokus ya teman-teman ya. Belajar itu jangan sepotong-sepotong. Kalau teman-teman udah masuk suatu materi, ikut kelas nih misalnya, selesaikan. Jangan jangan keluar di tengah jalan gitu ya. Kita nggak boleh keluar kecuali sudah selesai nih dikaji materi tersebut atau kitab tersebut. Karena teman-teman, botol yang terguncang adalah botol yang terisi setengah. Botol yang terguncang adalah botol yang terisi setengah. Kalau terisi penuh, dia nggak tergoncang botolnya. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya. Teman-teman bisa cicil, misalnya kalau ada HSI gitu ya. Ini ada Ustadz Abdul Roy punya materi yang bagus juga gitu ya buat belajar keagamaan, agama Islam secara terstruktur. Satu hari satu, dengan audio yang singkat. Nah ini bagus ini. Dia konsisten dan tidak lama gitu ya, singkat gitu. Intinya fokus sampai selesai. Sediakan waktu, jangan nunggu waktu luang. Ini tadi poin sebelumnya juga, kita punya jadwal gitu ya, punya jadwal. Dan jangan suka menunda-nunda dalam belajar, jangan suka menunda-nunda dalam belajar. Jadi fokus ini penting ya teman-teman. Apalagi kita di media sosial yang terbiasa dengan vertikal video itu ya kayak Reels, YouTube Short, TikTok, nah itu akan apa namanya mengikis attention span kita. Jadi kita semakin sulit kita untuk fokus. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan fokus kita yaitu kita belajar. Kita belajar dari kajian-kajian utuh gitu. Karena kan mau nggak mau kita bakal duduk nih. Ini kayak teman-teman, Masya Allah nih, yang bertahan sampai saat ini kan mau nggak mau mendengarkan eh faedah ini selama 1 jam. Ini kan berarti artinya teman-teman berusaha untuk fokus, berusaha untuk mencatat. Nah, ini kan bagus nih untuk attention span teman-teman untuk belajar gitu. Ini penting. Jangan kita mencukupkan dengan media sosial yang cuma 90 detik, itu reels misalnya 90 detik. Nah, itu kan artinya attention span kita akan rendah gitu ya. Nah, jadi poin dari Ana yang pengen Ana sampaikan, fokus. Fokus sampai selesai. Jangan belajar sepotong-sepotong. Nah, ini ada sebuah kaidah penting banget ya. Man tsabata nabat. Barang siapa yang menetap di satu titik, dialah yang akan tumbuh dan berkembang. Barang siapa yang menetap di satu titik, dialah yang tumbuh berkembang. Kalau kita mau lihat ya, orang-orang yang ahli di bidang apapun, orang-orang expert di bidang apapun, kalau mau kita tarik satu secret sauce atau rahasia mereka, itu jawabannya ada pada konsistensi. Ada pada konsistensi. Mereka melakukan hal sama secara terus-menerus, secara konsisten. Jadi, pengulangan akan menciptakan kesempurnaan. Orang-orang yang menetap di satu titik, dia yang akan berkembang. Jadi, orang-orang yang bisa ngafal Quran, ya mereka yang terus tuh konsisten ya. Sehari satu halaman, sehari satu halaman, sehari satu halaman. Akhirnya bisa tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi, Anda harap teman-teman yang hadir di sini, orang-orang yang Allah pilih, bisa nih konsisten terus belajar. Ini tambahan ya sebelum terakhir nih, slide terakhir. Kalau kita belajar, itu kita analogikan sebagai gelas, teman-teman. Sebagai gelas. Anda ada gelas nggak ya? Biar gampang ya analoginya. Nih. Ini ibarat gelas, teman-teman ya. Ini analogi buat belajar gitu, buat belajar. Teman-teman kalau pengen menuntut ilmu, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka tutup gelasnya. Tumbler, ini nggak tahu ya kelihatan atau enggak ya. Ini harus kita buka dulu nih. Karena kalau kita udah menutup diri, itu nggak bakal masuk ilmu. Kita membuka. Setelah kita buka, kita kosongkan isinya. Jangan kalau kita belajar itu udah kita menutup diri, isinya penuh lagi. Kita ngerasa tahu semua nih. Jangan, kita kosongkan isinya. Karena kalau isinya penuh ya meluber gitu, nggak bakal masuk ilmunya gitu ya. Kita kosongkan gelas kita kosong gelas kita. Nah, kemudian pastikan posisi kita itu lebih rendah dibandingkan sumber airnya. Ini ya, ini kalau ada air, misalnya ini ada air, ini gelas nih air. Pastikan posisi kita lebih rendah gitu ya dibandingkan air yang kita isi.
Jangan Satu-satu. sampai kita merasa lebih tinggi gitu ya. Kita merasa Baca lebih tinggi, nada. nggak bakal Dan nggak siapa yang bakal menekan masuk satu gitu, titik, dia, nggak bakal dialah yang masuk. akan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir, pastikan sumber airnya benar. Pastikan sumber airnya nih, airnya benar. Kita udah buka gelas, kita kosongkan gelas kita lebih rendah. Jangan sampai yang kita masukkannya justru air yang racun gitu ya. Jangan. Pastikan sumber air kita benar. Nah, ini semoga analogi ini dipahami ya teman-teman ya. Analogi belajar. Jadi teman-teman harus jadi pribadi yang mengosongkan gelas, pribadi yang tawadu, jangan sombong. Kemudian teman-teman menimba ilmu dari guru, gurunya juga guru yang benar. Sehingga itu akan menjadikan teman-teman pribadi yang bermanfaat. Nah, itu ya mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan. Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Semoga yang Ana sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri Ana pribadi dan untuk teman-teman semua. Sekian Ana kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz Farhan Fadilasyah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua dan pemaparan yang sangat lengkap ya, sehingga kita bisa mendapat banyak bekal untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya ke Ustadz Farhan, boleh melalui via chat atau eh, menggunakan fitur raise hand kalau misalkan mau menggunakan audio. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Ya, mungkin boleh dibantu moderator untuk memilih pertanyaannya ya. Ya, Anda bacakan ya Ustadz ya. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya. Ustadz, alhamdulillah Anda bekerja di lingkungan yang mendukung untuk berpakaian dan bermuamalah sesuai sunnah, insya Allah. Qadarullah, ada teman Ana yang mengenakan pakaian syar'i hanya saat di kantor saja, hanya karena takut pimpinan Ana. Namun di luaran pakaiannya tidak sesyar'i ketika di kantor. Ana sering menasihati teman Ana tersebut agar meniatkan mengenakan pakaian syar'i karena Allah bukan karena manusia. Namun qadarullah sampai saat ini belum berubah. Bagaimana Ana menyikapi teman Ana tersebut? Ana masih mengharapkan kebaikan atas teman Ana tersebut, Ustaz. Mohon doa dan masukannya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, Masya Allah nih pertanyaannya bagus ya. Jadi izin bekerja, ini bekerja di kantor pakaiannya syar'i gitu ya. Kemudian di luar kantor pakaiannya kembali lagi seperti semula. Ini dia pakai pakaian syar'i karena takut pimpinan gitu ya. Udah dinasehatin supaya ini berpakaian syar'i karena Allah, tapi masih belum. Nah, yang pertama yang pengen Ana sampaikan ini, alhamdulillah berarti kantornya sudah bagus. Kantornya sudah baik karena dia mensyaratkan pakaian syar'i untuk karyawannya atau buat pengajarnya gitu ya kalau dalam konteks sekolah. Kemudian yang kedua, terkait nasihat. Jadi teman itu bisa mempengaruhi teman yang lain sehingga peran nasihat ini sangat penting. Jadi nasihat itu banyak modelnya gitu ya, bukan sekedar dengan kata-kata aja. Teman-teman bisa juga nih kalau pengen menasihati seseorang nih, misalnya supaya dia berpakaian syar'i nih. Teman-teman bisa dengan cara memberikan hadiah. Dengan cara memberikan hadiah. Nah, ini cara mungkin yang banyak belum digunakan gitu ya. Contoh teman-teman bisa misalnya membelikan jilbab syar'i yang panjang karena dia ini konteksnya karena dia udah sempat memakai tapi cuma di kantor gitu ya. Ini teman-teman belikan hadiah, kemudian teman-teman tulis surat. Teman-teman tulis surat pakai tangan. Teman-teman sampaikan dari dalam hati gitu. Ini nasihat bahwasannya ini pakaian syar'i ini yang nyuruh bukan atasan tapi Allah gitu. Yang memerintahkan Allah. Teman-teman tulis nasihat. Insya Allah nasihat yang dari hati akan sampai ke hati. Teman itu akan tersentuh gitu ya. Teman-teman akan tersentuh. Kemudian selain beri hadiah, doa. Doa. Jadi kadang kita nih nasihatin orang, kita lupa ngedoain dia gitu ya. Kita pengen dia jadi lebih baik, tapi kita lupa doain dia. Jadi eh, poin dari Ana, terus nasihati, jangan pernah berhenti. Kemudian nasihati itu dengan berbagai macam modelnya, salah satunya dengan hadiah.
Ini juga pernah Ana lakukan ya. Jadi ketika misalnya Ana pengen menasihati bahkan orang tua ya, dulu Ana nulis surat, Ana kirim buku gitu ya, Ana tulis apa yang Ana inginkan lah gitu Ana tulis, dan alhamdulillah ini cara yang cukup efektif. Kemudian yang ketiga itu eh, didoakan, jangan lupa untuk didoakan. Semoga menjawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, syukron Ustaz, jazakallah khair. Ada lagi Ustaz pertanyaannya, Anda bacakan lagi Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaduna. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustaduna, mohon pencerahannya dengan pendapat Ar-Raghib Al-Asfahani bahwasanya menularnya sifat atau perilaku dari seorang teman kepada teman duduknya bukan hanya melalui ucapan dan perbuatan, tapi bisa dengan melihat saja. Jazakallahu khairan wa fiik barakallah. Nah, ini Masya Allah, ini tambahan faedah ya. Ini tambahan faedah. Ini terima kasih atas tambahan faedahnya. Jadi pengaruh teman itu bukan sekedar dari teman duduk kita aja, bukan sekedar dari ucapan yang disampaikan ke kita. Bahkan dengan teman melihat saja itu punya pengaruh teman gitu ya. Makanya salah satu hal yang membuat bahagia seorang penuntut ilmu itu ketika penuntut ilmu itu bisa bertemu dengan penuntut ilmu yang lainnya. Karena dengan melihat aja itu sudah menimbulkan kebahagiaan. Itu ya, pengaruh itu jadi luar biasa. Bukan sekedar ucapan yang kita dengar, tapi dengan melihat itu bisa terpengaruh. Kadang kita ada yang lihat ya teman kita, Masya Allah nih, soleh banget atau soleha banget misalnya. Itu kan ada pengaruh ya di kita gitu ya. Ini Masya Allah nih. Terima kasih atas tambahan faedahnya. Lanjut. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz dan kaum muslim dimanapun berada. Izin bertanya, apakah kita boleh menyebarkan catatan kajian kita ke khalayak umum tanpa meminta izin Ustadz yang ceramah terlebih dahulu? Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait catatan Ustadz, ini memang ada dua jenis ya, ada dua jenis. Secara umum, hukum asalnya boleh. Secara umum, hukum asalnya boleh. Jadi ketika misalnya ada ilmu yang disampaikan, yang teman-teman udah tadi ya, seperti yang udah Anda sampaikan, belajar dari guru yang benar, guru yang pemahamannya lurus. Secara umum, kaidah asalnya itu boleh kita sebarkan tanpa perlu izin. Karena itu ilmu ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada walau satu ayat. Tapi ada beberapa ustadz yang dia itu mempersyaratkan, memberikan syarat. Harus izin dulu. Nah, kalau teman-teman melihat ada ustadz yang memberikan syarat seperti ini nih, tidak boleh disebarkan kecuali harus izin, nah maka sebelum disebarkan harus izin dulu. Nah, ini biasanya sedikit sih yang memberikan persyaratan seperti ini sedikit. Secara umum, asatizah yang ada itu memberikan izin, membolehkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan suatu faedah, mendapatkan satu ayat, satu hadis, atau satu faedah, itu teman-teman boleh bagikan, gitu ya, tanpa harus izin. Karena hukum asalnya boleh, kecuali dipersyaratkan. Semoga menjawab. Nah, Ustadz, mungkin satu lagi ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, izin minta nasihatnya mengenai seseorang yang pernah hijrah namun terpeleset ke dalam kemaksiatan lagi, tapi di hati kecilnya ingin sekali untuk bangkit lagi untuk mendapatkan keimanan tersebut. Nah, ini Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana nih ketika seorang hijrah, kemudian dia jatuh lagi dalam kemaksiatan, tapi dia ingin lagi untuk bangkit. Ini gimana caranya? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui teman-teman, bahwasanya keimanan kita itu naik dan turun. Keimanan kita naik dan turun, seperti tadi kita bahas di definisi iman. Sehingga jatuh dalam dosa itu adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, ya kullu bani Adam khotok. Khotok itu pakai bahasanya itu khotok, selalu berbuat salah. Wa khairul khotoina tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Makanya ini Allah memberikan syariat taubat buat kita itu agar kita kembali lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Karena nggak mungkin kita itu bisa konsisten di satu jalan, tuh nggak mungkin. Kita pasti jatuh, kita pasti berbuat dosa, pasti kita berbuat kesalahan. Tapi Allah sudah memberikan syariat taubat, sehingga kita harus bertobat. Kita berusaha, kita udah berazam untuk meninggalkan dosa. Kalau jatuh, tobat lagi, jatuh, tobat lagi. Ya begitulah kehidupan ini gitu ya. Begitulah kehidupan ini. Sehingga ketika kita di dalam hati kita masih ada keimanan, akan muncul nih perasaan, wah ini yang kita lakukan ini salah nih.
yang kita lakukan ini nggak benar nih. Ada dorongan untuk bangkit lagi. Nah ini dorongan untuk bangkit lagi nih, dorongan dari keimanan. Dorongan dari keimanan yang kita punya. Sehingga dorongan ini harus terus kita jaga gitu ya, terus kita jaga. Sehingga ini faedah ya teman-teman ya. Jadi dari sekian banyak syariat yang ada waktu dan tempat khusus, Allah menetapkan satu syariat taubat yang itu tidak ada waktu dan tempat khususnya. Sehingga mau kapanpun kita taubat itu terbuka. Mau kapanpun kita taubat itu terbuka. Sampai nafas kita di kerongkongan, itu batasnya. Sehingga sebelum kita mati, pintu tobat itu terbuka. Jadi teman-teman ketika melakukan kesalahan, jangan pernah mendengarkan was-was setan bahwasanya Allah tidak mengampuni. Jangan dengarkan itu, yakinilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Gitu ya. Allah menjelaskan, wahai hamba-hambaku, Allah menyebutkan orang-orang yang melakukan dosa itu hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dosa-dosa gitu ya. Jadi teman-teman, eh, perasaan merasa bersalah itu perasaan yang luar biasa, itu berarti tanda ada iman di hati teman-teman. Kemudian ada perasaan ingin kembali, itu tanda baik. Tinggal teman-teman memperbanyak taubat gitu ya, memperbanyak taubat dan istighfar. Nah, mungkin sekian ya teman-teman, semoga pertanyaannya menjawab dan semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Anda kembalikan lagi kepada moderator. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu pengumuman giveaway. Insya Allah kami akan mengadakan giveaway untuk para peserta, baik ikhwan dan akhwat. Kami beri kesempatan sampai besok malam pukul 8 untuk membuat dan mengirimkan rangkuman terkait kajian pada malam hari ini. Rangkuman itu boleh dalam bentuk tulisan, ketikan, atau boleh juga editan di Canva atau aplikasi yang lainnya. Terus yang kedua, di-share di Instagram dan boleh dan tag akun Instagram @kkn empower yourself dan juga tag akun Instagram @fadilatsyah. Insya Allah besok pukul 20.30 akan kami umumkan di grup pemenang dari giveaway tersebut. Sebelum ke acara selanjutnya, acara penutup, ada sedikit informasi. Insya Allah nanti malam kami akan mengadakan kajian atau seminar dengan materi membangun mindset Muslimpreneur oleh Coach Yosolik Lukito. Beliau adalah founder dari Sekolah Digital Business Indonesia. Jika teman-teman mempunyai waktu luang, boleh ikut bergabung nanti malam. Insya Allah nanti informasinya akan kami kirimkan lebih lanjut di grup. Dan bagi teman-teman yang belum mengisi absensi kehadiran, boleh diisi link absensi yang ada di grup ya. Lanjut ke acara selanjutnya. Jazakallahu khairan untuk Ustadz Farhan Fadilatsyah yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau sudah berikan dapat menjadi pahala jariah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga juga dengan adanya kajian ini dapat lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jazakumullahu khairan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua yang telah hadir dalam kajian sore hari ini. Semoga acara kita hari ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi ya bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini. Terakhir, saya pribadi sebagai MC dan juga mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan selama kajian ini berlangsung karena waktu sudah mendekati azan maghrib di Indonesia. Mari kita tutup ya kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.